Jangan-jangan orang pengen ngerusak mentalnya Mas Rian bikin acara kayak gini. Itu kan tanggapan atau pemikiran logis, harusnya mereka dong yang ngerasa dirugikan, ya kan. Tuntut aja ormasnya, kan kop suratnya jelas, berarti kan legal standingnya ada, nomor telepon koordinatornya juga valid, kalian bisa hubungin kan. Tuntut aja, kan mereka spesialis dalam hal tuntut menuntut. Tuntut, kamu mencemarkan nama baik saya, membuat citra perusahaan saya buruk, ngapain kamu demo ikut-ikut urusan saya sama Rian, itu merugikan kami secara sepihak, kan bisa. Tinggal berani apa nggak nuntut. Kalau nggak berani ya mungkin wajar-wajar aja orang berpikir aneh-aneh juga, ya kan. Simpel aja. Pandemo dibayar berapa? Gimana gue tahu? Tapi setahu gue sih ya, di dunia aksi kan gue juga pengerah demo Mas. Lu nggak dengar cerita Mas Ani dulu terakhir dia jam habis sisa nelpon gue, Nang besok datengin masa jam 8 pagi 300 orang, serius? Tanya Mas Ani. Gue kalau niat Mas, kalau niat nyari masa nggak perlu bayar gue. Kira-kira sehari semalam nyari 1000 orang sanggup gue. Tinggal share di grup WA gue aja, Mas, aku Mas Rian butuh masa besok titik ini, datang Mas. Cuman buat gue apa ya, nggak pada tempatnya aja gitu. Buat apa? Lagian kalau emang gue ngerasa khawatir dengan keadaan kayak gini nih, ini udah di pagar betis hijau Mas, udah di pagar betis hijau. Kalau emang gue khawatir dengan keadaan saat ini, enggak, gue santai aja. Buat gue ini hal receh banget, remeh banget. Gue hadepin sendirian. Mas Anisan, iya. Lah dulu waktu 9 terminal di DKI ditutup, emang gue nggak berjuang Mas, biar pada dibuka lagi. Cuman emang kalah di Pinang Ranti sama Rawamangun sama Pulau Gadung Mas. Tapi kan kita bisa nyelamatin, kita nih Mas Ani, kita semua lah bisa nyelamatin Grogol, Priuk, terus kalau Pulau Gebang nggak usah dibahas, kan emang tujuannya ke situ. Kalideres, Kampung Rambutan, Bak Bulus. Ahlinya demo malah pengen di demo. Demo apa sih yang demo ini? Iya. Kena prank ya Mas? Dibilang prank emang enggak Mas, orang surat tembusannya sampai ke kantor polisi, ke Polres sama ke Polsek. Berarti kan bener. Kop suratnya juga asli, valid, legal standingnya ada, itu ormas beneran memang, ada badan hukumnya. Terus nomor telepon koordinatornya dicek di get kontak juga memang valid, berarti kan niat Mas. Makanya mungkin mobil komandonya akinya soak mungkin, atau bannya pecah. Katanya demo Mas, kok nanya ke gua sih Mas, nomor telepon koordinatornya kan ada. Telepon Mas, tanyain Mas, Mas lu kenapa nggak jadi datang, bayaran lu belum cair gitu. Lah udah berapa kali belum ada yang nyasar itu Mas mereka. Pendapatnya mengenai travel plat hitam Mas, gue tuh dari dulu diminta sama teman-teman gue buat ngeberantas plat hitam, gue nggak pernah mau Mas. Karena buat gue mereka itu orang yang sama-sama berusaha nyari makan di jalan Mas. Yang kita perangi itu bukan orangnya, gue bilang, tapi sistemnya, regulasinya. Arahkan dong, jangan berhenti untuk bosan mengingatkan atau mengarahkan mereka untuk mengurus perizinan supaya nggak gelap lagi. Kasih mereka ruang, kasih mereka space, kasih mereka relasi. Rezeki udah ada yang ngatur. Orang kalau udah mau naik bis ya naik bis aja, mau naik travel aja, dipaksa juga nggak bakal bisa. Nah ibaratnya rezeki Allah nih udah dibagi-bagi sesuai porsinya lah. Jadi paling nggak yang kita perangi itu regulasinya, pelanggaran yang mereka lakukan, jangan kok orangnya. Bukan. Belum sampai Bekasi para pendemo udah hilang di tengah jalan. Salah demo.
Lagian mau demo tuh, di demo apa mas? Orang gua lu masih saksi terlapor ya kan. Tuduhan mereka yang gua yakini itu fitnah itu juga belum terbukti. Nyatanya penyidik sampai sekarang juga belum manggil gua. Ketika ada omongan penyidik belum manggil gua, alasannya apa? Kan Mas Rian caleg nggak bisa dipanggil. Oke lah, kalau emang gua caleg, gua nggak bisa dipanggil dulu. Kan Risa juga terlapor. Kenapa Risa nggak ada panggilan? Atau saksi-saksi juga kan bukan caleg semua. Kenapa juga nggak dipanggil? Berarti kan antara penyidikannya masih berjalan atau kurangnya alat bukti ya kan, gue dinyatakan ini buktinya nggak kuat nih buat nuntut hal-hal ini gitu, atau bisa jadi ya memang kasusnya nggak bermutu buat dilanjutin, kan bisa aja, atau memang masih dalam proses penyidikan, kan bisa aja. Tapi kok kalau ngomong di media gayanya wah udah seolah-olah kayak gue tersangka, kayak apa yang mereka omongin bener. Itu yang bikin gue agak apa ya, agak kecewa lah. Pengen buka jalur press conference tapi malah harus dikotori dengan hal-hal kayak gitu. Itu kan kayak bukan orang-orang yang hidup di dunia bis. Orang-orang yang hidup di dunia bis nggak kayak gitu. Punya masalah selesaiin, punya masalah di jalan selesaiin di jalan. Kayak nggak ada meja buat tempat rembukan. Tahan mas, tahan. Yo, nggak, ini kan cerita, cuman itu aja. Mas, kuota aku habis buat nungguin yang demo ini mas, lama amat yang demo. Gue juga nungguin mas. Yang bikin aneh lagi kenapa harus Detik lagi ya mas? Ya orang kalau punya duit kan bebas mas. Lu dulu pernah gue ceritain kan, Detik lo mau bikin video gue nanyain amplopan mas. Udah gue bilangin mas, saya cuma punya kopi sama teh, kalau mau itu aja. Ya udah mas, kalau gitu kita bikinnya di luar aja, di restoran sambil makan, cari tempat makan gitu. Mas, saya cuma punya teh sama kopi, kalau mau silahkan, kalau nggak mau ya udah gitu. Mas mobil sikat wae mas, kisuan tak bantu sama Kudus. Bisa dibantu mas, doain aja, bantu doain. Jangan bahas soal itu lah, ntar aja itu bahan penyidik. Aku bolomu mas, makasih banyak mas. Gak telah busuk, belum busuk mas, yang busuk mah. Lalalala, segala cerita curhat nangis dibully netizen, lah apa urusannya sama gua coba? Lah netizen mah ngoceh bebas-bebas aja yuk. Mereka kan ngoceh sesuai apa yang mereka lihat, mereka ngomong apa yang sesuai yang mereka rasakan. Kenapa jadi gue yang salah? Kayak gue pernah nyuruh aja. Sekali-sekali gue curhat boleh kan? Tapi gue nggak pakai nangis, gue tenang aja. Jejak digital ada, di YouTube ada, di mana-mana ada. Bis mulai jalan kapan? Ditarik kapan? Ada semua. Aneh. Dunia ini aneh. Tapi buat gue seru sih. Tapi kalau dipikir-pikir baru ini sih memang. Baru ini di dunia transportasi ada kejadian kayak gini.